sejauh mana dia bisa dibilang pengguna yang bisa dibilang sudah sampai level kecanduan. Yang ini saya setuju, dia ini sadar ini salah, ini melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Dia tahu ini merusak dirinya sebetulnya, akan tetapi dia langgar begitu saja untuk happy-happynya dia. Justru kalau begini membuat efek jerah. Rehabilitasi ini kan lebih mahal ongkosnya dibanding penjara. Mereka ini nangkep barang bukti 0,3 gram, which itu sebetulnya dikategorikan sebagai pengguna. Tapi setelah didalami lagi dari history chat, dari transaksi bank transactionnya, ternyata dia lebih banyak melakukan jual beli. Ternyata di bandar. Ini bandar malah lepas. Nonton Tom and Jerry, Mas. Ada perspektif atau pandangan bahwa kita ini melegalisasi penyalahgunaan. Itu kan yang jangan sampai itu. Ekonominya ke bawah, menghasilkan uang sedemikian rupa sebanyak ini, mungkin bisa sampai triliunan, ratusan miliar. Mending gue pasang badan aja lah misal di penjara. Di Gen Z ini karena dia bukan pengguna narkoba, dia merasa gue bukan pengguna narkoba, ngapain gue ngurusin. Kita kembalikan ke lapangan, akan sangat berbahaya. Yang berbahaya itu bukan hukum yang salah, tapi orang yang diam atas ketidakadilan. Kita mau benar-benar selesaikan, atau ini mau jadi lahan bisnis para mafia. Halo Sobat Medcom, kembali lagi di Crosscheck. Masih bersama saya, Teofilus Ivan, yang akan memandu Crosscheck pada kali ini. Nah, hari ini Crosscheck akan membahas topik yang menarik nih Sobat Medcom, yaitu soal pernyataan dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yaitu Bapak Yusril Iza Mahendra. Jadi Pak Yusril ini bilang nantinya di KUHP baru, pengguna narkotika ini tidak akan dipenjara namun direhabilitasi. Nah, tentunya ini menjadi menarik untuk dibahas, apakah rehabilitasi ini cocok dan juga seperti apa teknis pelaksanaannya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya di studio, yaitu ada Bang Aga, dan juga nih satu narasumber lagi yang menarik adalah mantan Presiden BEM Universitas Paramadina dan juga aktivis Gen Z di Distrik Berisik, yaitu Bang Afik Naufal. Terima kasih Bang Afik udah bergabung. Nah, sebelum kita bahas soal pernyataan Pak Yusril nih, saya mau mengutip peristiwa yang kemarin ini baru hangat terjadi. Jadi kemarin ceritanya Bareskrim Polri ini menggerebek sebuah pabrik narkoba di perumahan elit di Bandung. Nah, kalau abang-abang lihat sekalian ini, mereka ini mengemas narkobanya ini menjadi kemasan yang menarik. Jadi dalam bentuk tulisannya tuh Justi, dan kemasannya tuh warna-warni dan ada logo anak kecil, dan seolah-olah ini menarik anak muda nih untuk membeli produk tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu ke Bang Aga deh, sebenarnya tren penggunaan narkoba ini di anak muda ini semakin mengkhawatirkan nggak sih Bang Aga? Kalau dari yang gua apa saya anaknya ya? Gua aja boleh deh, biar lebih anak muda deh. biar lebih nyantai. Gimana Bang Aga? Kalau dari yang gua lihat sama dari data ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara bersama nih, Indonesia ini bisa dibilang sekarang dalam keadaan atau kondisi darurat narkoba. Kalau tadi pertanyaannya anak muda nih trennya gimana? Menurut gue sih itu udah lama kali ya. Kalau masalah anak muda nih kena atau mungkin remaja atau mungkin umur-umur gue gini juga udah gak remaja lagi kan, tapi ya masih anak-anak muda lah. Karena dari data yang gue dapet dari BNN, jumlah pengguna narkoba ini atau penyalahguna narkoba ini makin tahun tuh makin meningkat, bukan makin turun. Bahkan sampai sekarang nih udah menjangkau ke remaja. Remaja ini mungkin anak umur belasan tahun juga udah banyak yang kena. Untuk angka itu udah ada di 3,3 juta orang. Wow. Itu penyalahguna narkoba. Jadi sebetulnya kondisi kita saat ini udah sangat memprihatinkan. Bahkan kalau misal kita mau tarik lagi ke belakang, sebelumnya ini juga Pak Presiden Prabowo Subianto pernah ngomong bahwa narkoba ini adalah salah satu cara untuk melemahkan negara kita. Bahkan juga setelah itu ditindaklanjuti oleh salah satu program Pak Prabowo, itu ada des khusus, itu dari Menko Polkam, melalui Menko Polkam, itu ada des pemberantasan narkoba, itu salah satu program Astacita Pak Prabowo. Kita tarik lagi ke belakang sebelumnya, Presiden RI ke-7 Pak Presiden Joko Widodo dulu berkali-kali ngomong setiap hari peringatan anti narkotika internasional, itu tuh selalu bilang bahwa kita ini dalam keadaan dalam kondisi darurat narkoba, bahwa narkoba ini adalah extraordinary crime, dimanapun kita berada narkoba ini harus diberantas. Ini udah dari lama, sedangkan semakin tahun jumlahnya bertambah, dan kalau kita lihat juga mungkin tadi penjualannya ini oleh
sindikat narkoba ini semakin apa ya, terampil dan semakin ada di mana-mana. Dan kalau kita lihat lagi sekarang nih, banyak lah. Mungkin bisa kita lihat di berita-berita, atau kalau saya juga kebetulan saya praktisi hukum, jadi banyak teman-teman di Polri banyak dapat info-info bahwa banyak oknum-oknum sebagai aparat penegak hukum nih, quote unquote berselingkuh dengan dunia narkoba, bahkan dengan bandar. Makanya kemarin ini menarik yang tadi Mas bilang pernyataan Prof Yusril, lalu mungkin sebelumnya juga ada pernyataan dari Jaksa Agung yang menyatakan bahwa haram bagi jaksa untuk melimpahkan perkara pengguna narkoba ke persidangan. Dan tadi dilanjutkan lagi oleh Prof Yusril, kalau nggak salah nih Jaksa Agung dulu yang ngomong, saya lupa deh. Lanjutkan oleh Prof Yusril bahwa dalam KUHP baru atau KUHP baru pengguna narkoba ini tidak akan dipenjara. Kalau tadi saya sambungin lagi, mungkin maksud dan tujuannya baik ya, agar pengguna narkoba ini tuh atau pengguna penyalahguna narkoba ini tuh dapat direhabilitasi sehingga tidak perlu menjalankan pidana. Cuma mungkin ya, ini pendapat saya sebagai praktisi dan mungkin pengamat hukum juga lah ya. Ya sebagai praktisi hukum mungkin karena bisa menimbulkan multitafsir. Karena menurut saya sih harus dipilih ya. Untuk pengguna ini sejauh mana dia bisa dibilang pengguna? Apakah pengguna yang bisa dibilang sudah sampai level kecanduan? Yang ini saya setuju. Saya amat sangat setuju bahwa ini harus direhabilitasi karena orang yang sudah sampai titik kecanduan, menurut saya pribadi lagi, saya kembali lagi nih menurut saya. Tidak ada gunanya untuk menjatuhkan pidana, tidak akan ada efek jerahnya. Malah namanya orang kecanduan, bagaimanapun dia akan membutuhkan lagi untuk bisa memenuhi menghilangkan rasa candunya itu. Apa sih istilahnya? Sakau. Karena edik itu. Sedangkan di sisi lain, kalau misalnya kita lihat pengguna ini, ada juga mungkin orang yang dia ini sadar ini salah, ini melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Dia tahu ini merusak dirinya sebetulnya. Akan tetapi dia langgar begitu saja untuk quote unquote happy-happynya dia. Justru kalau begini pidana menurut saya masih perlu di apply untuk orang-orang seperti ini, karena tujuan pidana itu kan salah satunya untuk membuat efek jerah. Untuk efek jerah untuk orang seperti ini masih bisa lah. Jadi kita kembalikan ke lapangan, karena sini kebetulan orang lapangan akan sangat berbahaya, karena saya mikirnya agak jauh dikit ya. Kalau kita lihat dari, saya sambungin lagi oleh omongan saya bahwa adanya oknum-oknum, bisa aja nanti malah terjadi skema seperti ini. Bahayanya lagi, hal-hal seperti ini tuh bisa jadinya apa ya istilahnya tuh ajang 86-nya mereka. Ini kan gawat dong. Justru kalau saya mikir jauh lagi, kalau saya mau bikin skema lebih jauh lagi, bisa aja nih tempat-tempat hiburan malam ini dia sebagai penyedia, misalnya penyedia, ini statement ini udah ada, pengguna bebas, udah lu pakai di tempat gue aja sini. Lu semua pengguna kalau ketangkap gue yang tanggung jawab. Dia kenapa berani ngomong gitu? Ya dia udah koordinasi sama oknum-oknum polisi yang ada. Bahaya dong kalau sampai terjadi kan. Makanya sebetulnya ini butuh pengkajian yang lebih dalam untuk appliance-nya nanti ya. Jadi nggak bisa terlalu sama ratain semua pengguna nih, mana yang memang harus direhabilitasi, udah gitu batasannya apa aja sih itu harus jelas, karena ini bisa menimbulkan multitafsir dan praktek-praktek ya nakal lainnya ke depannya. Kalau menurut gue gitu sih. Oke, nah nanti akan ada pertanyaan lanjutan nih dari pernyataannya Bang Aga nih. Tapi sebelum saya pengen ke Bang Afik dulu. Tadi Bang Aga udah menceritakan bahwa sebenarnya masalah narkoba ini udah masalah lama dan bisa dibilang pelik ya. Nah, saya ingin nanya dari kacamata Bang Afik sendiri. Narkoba ini masalah yang pelik dan bertahun-tahun pemerintah berupaya untuk memberantas ini. Kenapa narkoba tidak kunjung selesai masalahnya, Bang Afik? Jadi karena kita bahasnya KUHP ya perspektifnya, saya mau mulai karena sebagai Gen Z saya itu tumbuh nonton Tom and Jerry, Mas. Saya mau mulai ini dengan satu cerita Tom and Jerry. Jadi Tom itu kan diceritakan di rumah ya, ada majikannya. Dan Tom ini dengan kulit abu-abunya itu mungkin setiap bangun yang dibayangkan adalah nangkap Jerry, ya kan? Jadi dia sudah membayangkan perangkap mana lagi nih yang gue pakai buat nangkap Jerry kan? Mungkin dia taruh keju di sini, dia taruh perangkapnya di situ. Jadi dia udah bayangkan itu. Tapi pertanyaannya kenapa Jerry nggak pernah ketangkep gitu? Iya kan? Palu apa namanya, kayunya itu dipegang keras-keras dipukul. Kalau kita lihat adegan itu,
tidak pernah ketangkep Jerry-nya. Bahkan kadang-kadang kayak konyol Tomnya kan, dia jatuh di jendela ya kan. Kadang-kadang dia keluar dari rumah dan banyak kejahatan. Jadi Tomnya ini kayak badut gitu. Maksud saya adalah, jadi cerita Tom and Jerry ini mungkin aja Tom itu ketika dia gagal terus tangkap Jerry, dia duduk tuh di pojokan kan, gimana ini saya tangkap Jerry kan, kok gak ketangkep-tangkep nih si Jerry kan. Nah diubah perspektifnya, mungkin selama ini kenapa Jerry nggak ketangkep, karena kejunya bertaburan terus. Nah jadi paradigma KUHP itu, nah ini saya masuk ke KUHP-nya Mas. Jadi paradigma KUHP itu, jadi kita berhenti tangkap-tangkapan karena pasti kalau kita kejar ada lagi, kita kejar ada lagi. Kita ubah paradigmanya gitu. KUHP itu berpikir bahwa si Jerry ini, jadi Tom tadi itu adalah aparat negara, polisi dan aparat negara lainnya. Jerry ini kita ini ya, manusia pada umumnya. Jadi Jerry ini jangan dibiarkan punya keju gitu. Jangan dibiarkan ditaburkan keju lah. Nah, jadi paradigmanya itu kita tidak lihat lagi si pengguna narkoba itu sebagai pelaku kejahatan, tapi dia korban sistemik yang kita punya, sehingga perspektif hukumnya dalam paradigma hukumnya itu namanya restoratif justice. Jadi hukum itu untuk menyelamatkan orang. Jadi kita semacam orang itu kalau misalnya dia berbuat jahat harus dibunuh nggak sih? Atau harus dibuat sengsara nggak sih hidupnya? Perspektif hukum yang baru, filsafat kemanusiaannya itu nggak gitu. Hukum itu harus malah menyelamatkan manusia yang tadi berbuat jahat menjadi orang baik. Itu gambaran idealnya ya. Jadi itu yang pertama, itu paradigma RKUHP yang baru atau KUHP yang baru yang nanti 2 tahun lagi kita bakal gunakan. Tapi pertanyaan selanjutnya yang kedua, KUHP ini, jadi kata Max Weber itu, pemerintah itu harus berjalan, tanggung jawabnya itu tidak instan, tapi jangka panjang dia, ya kan? Kalau kita perhatikan ya, ini kan sebenarnya langkah untuk menyelesaikan narkoba secara jangka panjang, bukan jangka pendek kan? Tapi pertanyaannya, kalau katanya positivismenya Hans Kelsen itu, hukum itu harus konsisten dia. Berarti ada inkonsistensi terhadap pasal 91 yang berbicara paradigmanya tentang kebebasan manusia, atau pasal 411 dan 412 tentang privasi kumpul kebo bahasa dalam tanda kutip ya, atau 424 tentang alat kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi tanpa izin. Itu kan kriminalisasi moral. Ya betul. Iya kan? Jadi kita di satu sisi punya adegan paradigma hukum yang visioner futuristik kayak dompetnya Doraemon, tapi di satu sisi kondisi hukum kita sendiri itu tidak futuristik. Itu sih. Berarti ini kan sebenarnya nyambung juga pertanyaan Bang Aga ya sebenarnya, tinggal pelaksanaannya gimana. Nah teknis pelaksanaannya nih Bang Aga, tadi juga Bang Afik sempat bilang kan ada ketidakkonsistenan dalam situ. Nah kalau KUHP-nya aja nggak konsisten, sebenarnya upaya nanti untuk memberantas narkoba bakal terwujud nggak sih, atau malah bakal tumpang tindih di belakang? Sebetulnya kalau menurut saya dalam pemberantasan narkoba ini kita kan udah punya undang-undang khusus kan, udah ada leg spesialisnya itu di Undang-Undang 35 2009, which itu udah 15 tahun lalu berarti kan. Ini sebetulnya pengajuan revisi undang-undang ini kayak udah cukup lama ya, kayaknya udah dari 2 periode lalu, mungkin dari tahun 2014 itu 2014-2019 tuh udah ada berkali-kali diajukan oleh DPR. Cuma hingga saat ini masih belum ada tindak lanjutnya. Jadi mungkin untuk penyempurnaan dalam pemberantasan narkoba ini kayak tadi yang saya bilang, pengguna ini sejauh apa sih yang bisa di RJ itu yang mana, pengguna yang mana sih yang mungkin masih bisa kita quote unquote kenakan pidana, ini harus lebih detail lagi, karena kalau kita lihat nanti ada revisi harus kita kaji lagi dari semanya gimana, kan ada banyak sema. Udah gitu mungkin dari jurisprudensi yang ada gimana, apakah ini masih berlaku pada keadaan yang sekarang ini dengan berkembangnya zaman. Tadi bahkan ada narkoba yang dibungkus dengan packaging anak muda dan lain-lain gitu. Kalau kembali lagi, kayak kebetulan saya juga praktisi, jadi banyak teman-teman di Polri. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di bagian Direktorat Narkoba gitu, banyak mereka tuh sebetulnya kayak tangkapan awal. Di awal ini mereka ini nangkep barang bukti 0,3 gram, which itu sebetulnya dikategorikan sebagai pengguna.
Tapi setelah didalami lagi dari history chat, dari tracking phone call-nya, dari transaksi bank transaction-nya, ternyata dia lebih banyak melakukan jual beli. Oh, oke. Jual beli sama orang-orang banyak ternyata di bandar. Kalau kita generalisasi kan, kita samaratakan dia itu sebagai pengguna kan bahaya kayak gini. Ini bandar malah lepas. Karena kita ini telah quote unquote dalam tanda kutip melegalkan penyalahgunaan dengan ada statement tadi. Ini makanya sebetulnya sedikit berbahaya meskipun maksudnya baik. Tapi mungkin nanti bisa diperbaiki dengan penerapannya nanti. Sama kita ini selama ini kalau dari yang saya lihat ya, bertahun-tahun tuh pemerintah itu selalu menggalakkan yang ada pemberantasan. Pemberantasan narkoba, bandar, udah gitu selalu dalam hal expose atau mungkin gelar gitu, mereka menunjukkan tangkapan misalnya barang bukti sejumlah berapa kilogram, senilai berapa miliar rupiah. Itu kan kalau gitu malah yang ditunjukkan tuh buat orang-orang mungkin yang belum jadi bandar gitu, yang tahu-tahu malah jadi menarik nih, kan menarik nih, bisnisnya menarik nih. Nilainya puluhan miliar, ratusan miliar, mungkin triliun. Harusnya tuh ini kalau dari saya ya, balik lagi semua ini kembali lagi ini pendapat pribadi ya. Kita tuh harus mungkin menggalakkan yang namanya preventif. Oke, pencegahan berarti. Pencegahan. Karena kalau kita lihat mungkin dari BNN sendiri, dia tuh ada istilahnya tuh man reduction, supply reduction. Supply reduction dengan pemberantasan itu. Cuma kita ini semua ini telah abai kali atau mengesampingkan yang namanya man reduction ini. Man reduction untuk pengguna. Mungkin bagaimana bisa untuk caranya mungkin itu lebih teknis kali ya. Apakah itu dengan kurikulum udah ditanamkan sejak anak-anak TK atau mungkin SD bahwa narkoba nih bahayanya ini loh. Makai narkoba nih lo nggak keren gitu misalnya kan. Udah gitu kalau mau dianalogiin mungkin gampangnya simpel ya, ini kita anak muda semua kan di sini ya. Analogi gini, misalnya kebetulan saya Islam atau mungkin masih Islam juga ya kan. Kita kalau misalnya orang-orang Islam nih, anak-anak muda gitu tanyain, bro, lu sholat alhamdulillah. Subuh gimana? Tinggal siangan misalnya. Tapi sholat dong kan wajib. Minum alkohol enggak bro, dosa bro alkohol ya kan, dosa nih enggak. Tapi kadang ada juga, lu minum alkohol nggak? Ya minum sih gue sekali-sekali gitu. Padahal dosa besar loh nih alkohol nih dalam Islam. Zina nggak? Ya kita banyak anak-anak muda sekarang, banyak bos yang zina sekarang kan. Malah sekarang ada yang orang saya lihat tadi beritanya di Bandung di mana anak-anak muda hamil luar nikah tuh banyak. Tapi pasti tanya, makan babi nggak? Enggak. Haram. Nah, bagaimana kita nih kalau kita mau analogi ke situ ya, kita sebagai orang Islam gitu maksudnya. Ninggalin sholat masih, udah gitu minum alkohol zina juga masih ada, babi kok bisa enggak? Apakah karena diharamkan bener-bener ditanamin dari kecil ini haram jadi jangan sampai disentuh? Apa bagaimana nih kalau misalnya bisa ngebuat mungkin dari anak-anak muda ya, karena ini kan kita tanamkan di anak-anak muda sekarang, dengan dia melihat narkoba nih, oh enggak nih haram, ini nggak baik buat gue. Jadi dengan kurangnya orang-orang atau men-nya ini untuk mau make, otomatis dengan mau supply-nya sebanyak apapun, demand-nya nggak ada ya akan mati dengan sendirinya. Makanya ini yang suka dilupakan. Langkah preventif ya, karena kita selalu mencegah. Dan dalam pencegahan, kita ini berantas. Dalam pemberantasan itu tiap penangkapan itu expose-nya berapa kilo, berapa duit. Nah itu kan harusnya mungkin kalau misalnya penangkapan gitu atau expose gitu, dengan kita menyita barang bukti ini, kita telah menyelamatkan berapa ribu anak bangsa kan tuh kan. Lebih baik. Mungkin dari itu lebih preventif ya. Iya, dan berarti dari kecil tuh udah ditanamin ya kalau narkoba ini haram, dampaknya buruk. Nah, kalau gitu soal teknis nih nanti pelaksanaannya. Tadi Bang Arga juga sempat bilang soal kita harus pilih-pilih nih mana yang harus restoratif justice, mana yang harus dipidana. Cuman kan masalahnya gini Bang Arga. Kalau ada misalnya kita anggap dia pemakai. Ketika ditangkap dia bilang saya ini pemakai, saya korban.
Nah, bisa aja dia ini berbohong kan. Bisa aja sebenarnya dia pemakai aktif yang tahu salah tapi dia sengaja untuk nyari-nyari. Nah, kira-kira itu bukannya akan tambah bikin penegakan hukumnya susah? Gimana cara cari tahu mens rea-nya atau niat jahatnya? Gimana tuh Bang Aga kira-kira? Itu susah nggak? Itu gunanya penyidik kan. Itu gunanya penyidik, dia sekolah penyidikan, dia tahu mana orang bener mana orang salah, dia tahu bagaimana mengungkapkan bukti mengungkapkan apa yang orang utarakan ternyata itu bukan. Itu gunanya mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Makanya kayak tadi saya bilang, ini ketangkep bandar ketangkap 0,3 gram pas ditelusuri dalam ternyata dia bandar bukan pengguna. Ya itu sebetulnya sih kembali lagi kepada aparat penegak hukumnya kalau itu. Oke, berarti kita sepakat nih berarti bahwa nanti pengguna bisa direhabilitasi tapi kita tetap perlu dalamin dulu nih. Betul. Apakah dia memang pengguna sebagai korban atau justru malah bandar. Jangan sampai ternyata dia bandar ternyata loss. Ya makanya kalau dari tadi saya tuh bilang bahwa saya sepakat kalau pengguna ini memang harus direhabilitasi. Cuma sejauh apa dia sebagai pengguna itu harus ada batasan yang jelas dan pemisahan yang jelas. Kalau misalnya kita balik lagi nih generalisasiin semuanya, ini karena ngomongnya panjang cepat jadi suka belibet. Itu ya kayak tadi bahaya karena satu bisa jadi ajang 86-nya oknum-oknum, dua bisa jadi kayak tadi kalau misalnya ada tempat hiburan malam yang mau menyediakan akhirnya dia bisa quote-unquote lagi pasang badan karena adanya dia udah koordinasi, tiga bisa ada perspektif atau pandangan bahwa kita ini melegalisasi penyalahgunaan. Itu kan yang jangan sampai itu karena ya tadilah kayak tadi saya bilang, orang ini sebenarnya pengguna yang dia tahu bahwa ini salah harusnya bisa jera dengan ada pidana, tapi dia malah jadi ya udahlah gue mah direhab ini pakai terus aja, gue kalau rehab pakai nggak ada efek jerahnya. Sedangkan orang-orang yang butuh rehabilitasi ini emang orang yang benar-benar udah kecanduan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama sekarang ini kondisi sekarang ini jaksa pun dalam melakukan eksekusi rehabilitasi itu agak sulit karena di lapangan ini anggarannya kurang. Masalah anggaran kita juga kembali ke anggaran lagi. Cuma ya kalau kita mau normatif, saklek, mau bebenah diri ya ini konsekuensi negara hukum. Tingkatkan anggaran. Ya benahi yang ada. LP penuh ya tingkatkan anggarannya untuk LP. Jangan sampai karena lapas penuh, LP penuh, akhirnya malah kita cari jalan pintas ya kayak gini tadi. Padahal ini ya tugas kita bersama, tugas pemerintah untuk meningkatkan anggaran karena memang keadaan sekarang udah darurat narkoba. Jadi kalau kita lihat di berita, nggak di berita ya maksudnya, statement pemerintah juga yang extraordinary crime ini bukan cuma korupsi, terorisme, judol. Ya ini sekarang narkoba pun juga bagian dari itu. Jadi emang harus butuh kerja keras untuk memberesin ini semua. Oke, nah saya pengen geser lagi ke Bang Afik nih. Tadi Bang Afik sempat bilang bahwa jangan sampai kita membiarkan kejunya bertebaran gitu karena nangkepin satu ya nanti akan ada lagi. Nah, kalau gitu sekarang kita ambil ke perspektif sebagai bandar. Nah, menurut Bang Afik sendiri tetap merasa nggak efektif tuh kalau misalnya polisi fokus nangkep bandarnya. Apakah tetap hitungannya kejunya akan nambah atau Bang Afik sebenarnya setuju kalau di sesi pemberantasannya ini polisi harus gencar nangkep bandarnya? Ya, jadi mohon maaf saya kan anak filsafat jadi selalu nariknya jauh-jauh kan. Iya, nggak ada filsafat, nggak ada ilmu lain. Jangan digituin, bagus. Jadi saya kembali ke cerita Tom and Jerry lagi ya. Jadi pertanyaan paling utama kenapa sih Jerry-nya ini selalu tetap lolos kan? Nah, yang pertama kenapa Jerry-nya selalu tetap lolos? Jadi kita ini sebenarnya Jerry. Dalam perspektif analogi yang saya pakai ya. Jadi kita itu sebenarnya sibuk ngejar efeknya atau si Jerry-nya, tapi tidak sibuk mengejar sebabnya. Ya kan, tadi sebenarnya udah disebut juga si kejunya, yang si keju bertebaran tadi. Nah, keju yang bertebaran ini apa aja sih instrumen-instrumennya? Menurut saya ya, problem di kita bicara tentang narkoba, kita tidak pernah holistik bicara tentang akses pendidikan, kita tidak pernah berbicara tentang kemiskinan, kita tidak pernah berbicara tentang kesehatan mental, kita tidak pernah berbicara dengan isu-isu yang holistik yang saling terikat dengan narkoba itu gitu. Narkoba ini kan jadi kenapa si Jerry itu selalu hadir di rumahnya Tom? Karena kan memang ekosistemnya itu ada di situ. Problem kita ini ekosistem gitu, lingkaran setan itu tidak pernah kita mau buka, kita mau putus ya. Nah terus kan KUHP bilang gini, jadi kita nggak usah kejar lagi nih si Jerry-nya gitu, kita beresin kejunya gitu kan. Tapi problemnya kan rupa-rupanya ini ya di dalam si proses pemberantasan tadi yang dibilang sama Mas Aga juga banyak hal yang berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah
ini pakai statementnya Prof Yusril, profesor ini ya yang ngomong ya. Ini kan kalau kita bicara yang jadi korban jadi pengguna narkoba itu ada yang mohon maaf ada yang taraf ekonominya rendah, ada taraf ekonominya tinggi. Terus nanti kita sudah tahu ya kondisi hukum kita seperti apa, nanti proses rehabilitasinya gimana gitu. Terus yang kedua, rehabilitasi ini kan lebih mahal ongkosnya dibanding penjara. Jadi ada fallacy, logical fallacy yang dikatakan Prof Yusril. Dia bilang kita udah capek ngurusin pengguna narkoba di penjara. Ini kan mindahin penjaranya ke rehab aja kan? Betul sama Atau enggak? Ini sekarang mungkin di daerah seperti Jakarta ini rehabnya banyak gitu. Tapi kalau di daerah-daerah rehabnya mau di mana gitu. Jadi kita ini sebenarnya adalah bagian dari Jerry. Jadi kita ini Jerry yang berusaha bagaimana penegakan hukum, akses pendidikan, kesehatan mental, kemiskinan itu bisa kita hilangkan. Nah, yang ketiga adalah kita ini ya itu tadi terlalu fokus kepada pengguna. Di KUHP yang baru itu saya tidak terlalu melihat bagaimana sih alur pemberantasannya itu. Ini kan maksudnya ini narkoba dari mana sih? Iya kan? Sabunya ini dari mana sih? Ini kan berarti ada banyak nih instrumen yang terjadi di tengah jalan. Yang keempat, paradigma yang dipakai KUHP ini jangan sampai cuma kosmetik hukum aja gitu. Tapi dia seperti bertopeng sama paradigma yang terlalu heroik, padahal sebenarnya tidak begitu efektif juga bekerjanya. Nah, yang terakhir, ini saya karena harus membicarakan sebagai orang yang berbicara etika, kata Foucault itu, hukum itu tidak hanya alat untuk mengatur, tapi dia juga alat kekuasaan. Ya kan, kita nggak bisa pungkiri kekuasaan selalu pakai hukum gitu. Nah, rehabilitasi ini kan konsepsinya banyak ya. Rehab itu bisa sampai di rumah, ya kan? Rehab itu bisa sampai di tengah jalan gitu kan. Nah, kalau misalnya rehabilitasi itu perspektifnya sangat luas, pertanyaan selanjutnya ruang privasi orang gimana? Ya kan? Padahal yang kita mau selesaikan di KUHP yang baru ini adalah ya kita menegakkan ruang privasi ada, ruang kebebasan ada. Jangan sampai KUHP yang baru ini mengganggu ruang privasi orang gitu ya. Oke, nah tadi Bang Afik sempat bilang bahwa sebenarnya masalah narkotika itu kan nggak berdiri sendiri ya. Dia datang dari masalah tadi masalah kesehatan mental, masalah struktur sosial segala macam. Nah, Bang Afik sendiri melihatnya penegak hukum udah berkolaborasi belum dengan seluruh sistem itu atau malah masih kurang nih untuk menggandeng sektor-sektor lain gitu supaya masa pemberantasan narkoba ini jangan cuma tangkep gitu, Bang Afik. Ya, kita sebenarnya kalau ngelihat visi yang diterangkan oleh presiden yang terbaru ya Prabowo dalam menjelaskan konsepsi hukum kita, reformasi hukum kita, dia kan selalu bicara kejahatan atau ketimpangan di tengah masyarakat kita itu lahir dari sistem. Ya, itu kan selalu. Bahkan kemarin dia pidato di acaranya Golkar, dia bicara tentang pilkada aja, dia bilang ini urusan sistemik, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membangun sedikit optimisme bahwa segala kejahatan yang mau diselesaikan oleh Presiden Prabowo di komando Presiden Prabowo ini selalu pendekatannya sistemik, bukan instan ya, bukan kayunya si Tom tadi gitu, tapi urusan keju yang mau diselesaikan gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, ya ini kita nggak bisa pungkiri, kita ini ada di kultur yang cukup sebegitu rupa gitu. Dan ya yang terjadi hari ini Jaksa Agung ngomongnya beda, Menko Polkamnya beda, Menko HAM-nya beda. Jadi ini tentunya perlu pengkajian yang lebih dalam. Dia ngumpul kalau ini memang darurat ya. Kan kita nganggap ini darurat, tadi sudah beberapa aspek menjadi isu darurat nasional. Ya kita harus duduk bareng-bareng, kita selesaikan ini dengan kajian yang sistematis, pelan-pelan dibacanya, diurainya. Kita mau benar-benar selesaikan atau ini mau jadi lahan bisnis para mafia. Ya, jangan sampai hukum ini malah jadi lahan bisnis ya, bukan mafia gitu. Nah, balik ke Bang Angga. Bang Angga, pernyataan Pak Yusril soal nantinya rencana di KUHP pengguna tidak akan dipenjara tapi direhabilitasi. Nah, menurut Bang Angga, apa sih PR pemerintah dan juga polisi dan aparat penegak hukum lain supaya aturan itu jangan sampai disalahartikan. Jangan sampai nanti ada anak muda ngerasa, oh pengguna cuma direhabilitasi, boleh coba-coba. Jangan sampai jadi ajang. Gimana ya? Apa sih tantangannya? Makanya tadi saya bilang undang-undang narkotika nih perlu adanya revisi, perlu adanya mungkin RDPU,
dari ahli-ahli dalam bidang itu, mungkin dari BNN atau mungkin ormas-ormas yang memperjuangkan adanya anti narkotika itu, agar mungkin bisa dibahas bersama kira-kira apa yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat revisi ini udah diajukan sejak lama. Mungkin kalau misalnya nanti mau jadi bahasan di DPR itu pembahasan yang dipakai 10 tahun lalu mungkin udah nggak relevan sekarang, sehingga harus ada lagi pembahasan yang lebih sistematis secara bersama-sama agar bisa ya menindaklanjuti permasalahan yang ada ini. Karena tanpa adanya hukum yang jelas itu akan sulit, karena timbulnya multitafsir itu bahaya kayak tadi ya. Nanti kayak anak muda nganggapnya apa, mungkin nanti dari kejaksaan nangkepnya gimana, dari teman-teman di Polri juga nanti nangkepnya akan sangat berbahaya. Makanya menurut saya sih udah sangat perlu lah revisi undang-undang narkotika sebagai lex specialis untuk permasalahan narkoba ini agar segera diselesaikan, agar kita sebagaimana tahu juga bahwa Indonesia sedang darurat narkoba, sehingga ya mungkin emang tugas yang lama ya, nggak mungkin lah selesai dalam 1-2 tahun, ya pasti tugas yang panjang. Cuma kan kita harus start somewhere kan. Karena kalau misalnya saya juga ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman, narkoba ini udah sistematis, nggak cuma di Indonesia. Dari awal masuk aja udah sistemik gitu. Mungkin ada yang masuk itu dari Vietnam, ada yang masuk dari Malaysia. Dari Vietnam itu saya lupa Vietnam apa Kamboja apa mana, bukan daerah-daerah Southeast Asia sini lah. Itu tuh mereka tuh udah kayak hutan. Jadi tuh mereka tuh produksinya tuh dalam hutan, udah kayak negara sendiri, udah ada kartelnya sendiri. Bahkan mereka punya mercenary sendiri. Udah sedemikian peliknya. Dan Indonesia ini negara kepulauan, pintu masuknya banyak. Betul. Ya ini makanya banyak PR bersama lah. PR dari Polairut juga untuk sebagai pengamanan, PR dari pemerintahan juga, untuk dari legislator juga, PR dari kejaksaan juga, PR dari kita mungkin keluarga di rumah juga untuk bisa mengedukasi anak-anak. Makanya pencegahan ini bisa dibilang jauh lebih penting ya menurut saya. Kenapa? Ya kayak tadi, dengan tidak adanya demand, supply sebanyak apapun juga nggak akan ada gunanya. Dari awal sini tuh udah bisa perlahan memutus rantai itu. Karena kalau misalnya kita mau ngomong lagi, modal orang bikin narkoba di sana Vietnam, Malaysia sana butuh aseton H2O2, mungkin modalnya cuma 2.000 perak, masuk sini berapa ratus juta. Ya itu. Gimana itu bukan menjadi bisnis yang menggiurkan. Bahkan mungkin banyak orang yang, ya maaf yang tadi Mas bilang, ekonominya ke bawah. Ya gue menghasilkan uang sedemikian rupa sebanyak ini, mungkin bisa sampai triliunan, ratusan miliar. Mending gue pasang badan aja lah misal di penjara gitu. Gue bisa dapat uang di dalam juga. Kita tahu sekarang. Di dalam itu udah bukan rahasia umum, pengetahuan umum udah. Bahwa di dalam masih banyak orang-orang itu yang bandar-bandar di dalam masih ngendalin dari handphone. Maka itu juga tugas dari kementerian juga untuk masalah pemasyarakatan. Bahwa bagaimana caranya mungkin nanti di dalam lapas ini bisa menjadi blind spot area, HP nggak bisa sama sekali. Dengan nggak adanya HP kan mati dong mereka. Tugas bersama yang harus dibenahi bersama dari berbagai instansi yang ada. Jadi emang ini tugas yang berat, tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus serius dalam menangani ini itu sih. Oke, berarti butuh political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan supaya masalah narkoba ini benar-benar terputus gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Bang Afik melihatnya political will dari pemerintah dan aparat hukum nih udah mantep, kurang, atau masih harus dibenahi, dan apa yang bisa diharapkan dari KUHP baru ini soal narkoba, Bang Afik? Ya, saya mungkin sebagai penutup saya uraian dua aja ya. Jadi uraian pertama ya tadi saya bilang, saya sebenarnya kalau kita sebagai orang yang melihat kondisi hari ini, kita pasti agak pesimistik ya. Dengan paradigma baru yang revolusioner seperti ini di KUHP. Cuma ya itu pasti butuh keseriusan dari negara. Nah, tapi di satu sisi kita sebagai generasi baru, generasi muda, generasi Z ya. Saya termasuk generasi Z di dalam sini. Gen Z, maksudnya Gen Z, kelahiran 2000. Sebagai Gen Z, kita harus memahami, mungkin kadang-kadang ya, di Gen Z ini karena dia bukan pengguna narkoba, dia merasa gue bukan pengguna narkoba, ngapain gue ngurusin, ya kan? Ya kadang-kadang kan ada yang begitu juga. Kepedulian terhadap narkoba ini tidak begitu sense of belonging terhadap darurat negara ini tidak begitu. Tapi teman-teman Gen Z harus sadar
atau teman-teman generasi muda itu harus sadar bahwa ini tidak hanya soal pemberantasan narkoba, ini soal penegakan hukum, ini soal masa depan hukum kita, ini soal keadilan sosial, ini soal-soal yang berkaitan yang lebih holistik kaitannya, ini soal masa depan kita gitu. Jadi kita ketika ngomong tentang optimis generasi Z, jangan menganggap ini bukan isu kalian karena kalian tidak menggunakan narkoba. Ini adalah satu tanda keterpurukan kita. Kalau misalnya narkoba ini tidak selesai, berarti banyak sekali PR di negara kita yang tidak selesai. Nah, selanjutnya saya mungkin agak ingin mendorong bahwa negara itu juga perlu menjadikan hukum sebagai ruang artikulatif yang kreatif. Maksudnya apa? Hukum itu mendorong kreativitas, kesenian, olahraga kepada hal-hal yang produktif gitu. Sehingga anak mudanya itu tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak produktif. Persoalannya kan kadang-kadang nih anak muda kalau misalnya dia gabut ya, dia nongkrong nggak jelas kan pelayanannya. Nah, makanya menurut saya hukum itu harus dibuat lebih radikal ya sifatnya. Kalau misalnya ini revolusioner, ini lebih revolusioner lagi nih. Hukum itu sebagai ruang kreatif, ya kan? Hukum itu mendorong orang lebih produktif, hukum itu mendorong orang terlibat dengan kegiatan-kegiatan produktif. Terakhir mungkin ya, saya kutip Voltaire, jadi dia bilang yang berbahaya itu bukan hukum yang salah, tapi orang yang diam atas ketidakadilan. Voltaire, sekian. Oke, berarti bahkan kalau kita diam atau nggak peduli pun itu termasuk kesalahan berarti Bang Afik ya. Oke, Bang Afik dan Bang Aga, terima kasih buat kehadirannya, seru banget pembahasan soal narkotika ini, dan tentunya meskipun asik dibahas, tidak asik dipakai dan jangan memakai narkoba. Oke, Sobat Medcom, dengan demikian berakhir sudah sesi cross check kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan tentu kita harapkan penegakan hukum soal narkoba ini benar-benar holistik dari hulu ke hilir, mulai dari pengentasan penggunanya dan juga tentunya peredarannya bisa berkurang. Dan juga tentunya bagi Sobat Medcom khususnya anak muda, jauhi narkoba. Seperti Bang Afik bilang, tetaplah kreatif, tetaplah produktif, cari pergaulan yang positif supaya kalian tetap bisa berkarya dan tidak terombang-ambing oleh pergaulan yang salah. Dengan demikian berakhir sudah sesi cross check kali ini. Terima kasih sekali buat Bang Afik dan Bang Aga. Kita doakan sehat-sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di cross check minggu depan. Dadah.